Di awal film, di sebuah kota Osaka, Jepang, terlihat sebuah mobil box ekstrim berwarna pink sedang akan menuju ke suatu tempat. Dalam mobil tersebut, terdapat seorang penembak jitu wanita bernama Kate. Kate ditemani oleh seorang pria bernama Ferric. Di sini, Kate mendapatkan misi untuk menghabisi dua petinggi gangster Yakuza yang berada di Jepang. Selama 12 tahun bekerja, Kate belum pernah sama sekali gagal dalam melakukan misinya. Sebelum memulai misinya, Ferric memberikan sebotol minuman bersoda lemon kesukaan Kate. Sesampainya di lokasi, Kate pun segera turun dan langsung berhadapan dengan dua orang bawahan Yakuza. Kemudian, Kate mengelabui mereka dengan cara berpura-pura tersesat. Kate yang sudah melihat salah satu targetnya turun dari mobil. Dia pun sudah bersiap menunggu aba-aba dari Felix untuk melakukan eksekusi. Namun, di luar Nuro, kali ini targetnya ternyata sedang bersama putrinya yang bernama Annie. Meski dikenal sebagai penembak jitu terbaik, Kate memiliki sifat yang berperi kemanusiaan karena dia tidak akan membunuh di depan anak-anak. Namun, karena Felix terus-terusan mendesak, Kate dengan terpaksa menembak targetnya. Sementara dari mobil yang berada di sebelahnya, terlihat satu target lainnya yang bernama Kijima. Kijima merupakan pemimpin gangster Yakuza, sekaligus kakak kandung dari orang yang sebelumnya Kate habisi nyawanya. Merasa nyawanya juga terancam, Kijima pun memutuskan pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan keponakannya di tempat itu. Kate yang melihat Annie menangis histeris di depan jasad ayahnya, dia pun sangat menyesal atas tindakannya dan memutuskan untuk menunda misinya. 10 bulan kemudian, di sebuah kota Tokyo, terlihat Kate yang sedang jogging malam. Di sana, dia tidak sengaja melihat satu keluarga yang hidup bahagia. Dari situ, Kate berpikir untuk pensiun dari pekerjaan kotornya ini. Kemudian, dia membahas keputusannya ini kepada Felix dengan alasan dia ingin memiliki kehidupan yang normal, sama seperti orang-orang di luar sana. Namun, Felix menduga kejadian 10 bulan lalu di Osaka. Alasan utama yang membuat Kate ingin pensiun, dan Felix mengatakan dia tidak tahu kalau saat itu ada anak-anak di sana. Tetapi Kate yang profesional, dia akan menyelesaikan misi terakhirnya sebelum pensiun. Di suatu malam, Kate yang sedang menikmati sebotol wine di sebuah bar hotel tempat dia menginap, tiba-tiba seorang pria bernama Stephen menghampirinya untuk mengajaknya berkenalan. Dari perkenalan itu, mereka berdua pun melakukan adegan enak-enak di kamar hotel. Saat Stephen sedang di kamar mandi, Kate pun melihat kartu identitas Stephen dan mencoba untuk mengingat alamat tempat tinggalnya. Tidak lama kemudian, Kate mendapatkan pesan untuk segera menyelesaikan misinya, yaitu menghabisi Kijima tepat pukul 11 malam di Menara Ronji. Kemudian, Kate pamit dengan Stephen. Sector and trajectory. Sesampainya di lokasi, Kate pun segera bersiap untuk melakukan penembakan. Saat target utamanya sudah mulai terlihat, Kate tiba-tiba saja mengalami pusing kepala yang sangat dahsyat, sehingga tembakan yang dia lepaskan tidak berhasil dan hanya mengenai lengan Kijima. Window is closed. New point. Negative. You are red. Setelah itu, Kate memutuskan untuk meninggalkan gedung tersebut karena kondisi sakit di kepalanya semakin parah. Terlihat para anak buah Kijima sedang menelusuri tempat untuk mencari pelaku penembakan itu. Sementara, Kate berhasil melarikan diri menggunakan mobil curiannya. Tetapi, di sini dia semakin merasakan pusing yang sangat dahsyat. Ketika dia melaju dengan kencang, Kate kehilangan kesadarannya, sehingga mobil yang dia kendarai mengalami kecelakaan.
Setelah itu, film pun flashback, menceritakan kisah Kate, seorang gadis yatim piatu yang sejak kecil sudah dididik oleh Varric agar menjadi sosok wanita yang kuat. Kate yang telah sadar ketika terbangun, dia sudah berada di rumah sakit. Dokter yang merawatnya memberitahu kalau tubuhnya telah keracunan radiasi yang disebabkan oleh zat kimia berbahaya polonium. Di situ, dokter tersebut memberitahu Kate jika zat polonium menyentuh tubuh atau tertelan, polonium akan dengan cepat merusak kulit dan juga organ dalam tubuh kita. Maka dari itu, dokter memvonis Kate kalau dirinya saat ini hanya memiliki waktu yang tersisa kurang dari 24 jam untuk tetap bertahan hidup. Dari situ, Kate menyadari orang yang meracuni dirinya adalah pria yang baru dia kenal di bar hotel, yaitu Stephen. Kate yang masih mengingat alamat tempat tinggal Stephen, dia pun berencana mendatanginya untuk balas dendam. Lalu, Kate pun mengancam seorang dokter agar memberikan serum stimulan yang mampu membuatnya bertahan dari efek racun di dalam tubuhnya. Sesampainya di sana, Kate langsung menodongkan pistolnya kepada Stephen dan bertanya kenapa dia meracuninya. Setelah diancam, Stephen mengatakan orang yang menyuruhnya adalah pengelola klub malam bernama Kazuo Sato yang merupakan anak buah dari target terakhir Kate yang yaitu Kijima. Di sini, istri Stephen pun angkat bicara kalau selama ini mereka berdua dikuasai oleh Sato dan jika Stephen berhasil melaksanakan perintah kali ini, mereka berdua akan dibebaskan. Kate yang merasa kalau ini bukan salah Stephen, dia pun memaafkannya. Setelah itu, Kate kembali ke markas untuk melaporkan kejadian ini kepada Varric. Dia menanyakan tentang target terakhirnya. Varric pun mengatakan kalau Kijima adalah seorang pemimpin tertinggi Yakuza saat ini. Kemudian, Kate kembali bertanya tentang seseorang bernama Kazuo Sato. Di sini, Varric hanya memiliki informasi kalau saat ini Sato sering berkumpul bersama anak buahnya di suatu tempat bernama Black Lizard. Kemudian, Kate pun pergi menuju tempat tersebut. Sebelum memulai aksinya, Kate mampir ke minimarket membeli senter dan spon untuk dijadikan peredam pada pistolnya. Setelah itu, Kate langsung menanyakan ke seseorang yang bernama Sato, mengapa dia ingin meracuninya. Sato pun mengaku kalau dia hanya menjalankan perintah. Kate yang sudah menduga kalau ini semua adalah perintah Kijima. Dia pun bertanya keberadaannya saat ini. Karena Sato tidak mau menjawab, Kate pun langsung menembaknya. He's dead. You worry about you. Tidak lama kemudian, para penjaga pun datang. Di situ, Kate langsung mengancam salah satu bos mereka. Namun, ketika Kate mencoba menembaknya, dia malah kehabisan peluru, sehingga terjadilah baku hantam. Setelah selesai menghabisi para Yakuza di tempat itu, kini tersisa satu orang Yakuza saja. Dari orang itu, Kate mendapatkan informasi bahwa keponakan Kijima yang bernama Ani pasti tahu keberadaannya. Dia juga memberitahu lokasi Ani saat ini yang sedang menonton sebuah konser. Kate yang telah tiba di konser tersebut, di sana dia melihat seorang gadis yang pernah dia lihat di Osaka. Ketika menjalankan misinya, seketika Kate pun menduga kalau itu adalah Ani. Tanpa pikir panjang, Kate segera menghabisi para bodyguard di sana dan membawa Ani keluar. Ketika di luar,
Kate segera menyuruh Annie untuk menelpon Kijima, tetapi dia tidak memiliki nomornya. Lalu Annie memberitahu Kate kalau ingin menemui Kijima, dia bisa mendatangi penasehat utamanya yang bernama Renji. Ketika Annie sedang menelpon Renji, Kate langsung merebut handphonenya dan dia mengatakan kalau saat ini Annie sedang dia culik. Di situ, Kate pun meminta Renji untuk segera datang ke pasar 1 jam lagi. Kemudian, Kate membawa Annie ke toilet dan Kate memutuskan untuk merubah penampilannya dengan memotong rambutnya sendiri. Sebelum bertemu dengan Renji, Kate menyekap Annie di dalam toilet tersebut. Trust me. Sementara di tempat lain, orang yang bernama Renji mengutus bawahannya yang bernama Shinjo untuk membebaskan Annie yang sedang diculik oleh Kate. Tidak lama kemudian, mereka berdua pun bertemu. Di sini, Kate menanyakan Kijima kepada Shinjo, namun Shinjo malah berusaha untuk menembak Kate, sehingga terjadilah kekacauan di tempat itu. Di sisi lain, Annie berusaha melepaskan lakban yang mengikatnya. Setelah berhasil melepaskan diri, dia pun keluar dari toilet dan bertemu dengan Shinjo. Akan tetapi, di sini Shinjo malah berniat untuk membunuhnya. Beruntung, Kate yang telah tiba di sana segera menembak Shinjo dan rekan-rekannya. Setelah itu, Kate menyuruhnya untuk pergi. Namun, Annie mengatakan kalau saat ini sudah tidak ada lagi orang yang peduli dengannya. Bahkan, keluarganya sendiri berniat untuk membunuhnya dan tidak tahu harus pergi kemana. Hal tersebut membuat Kate jadi mengingat masa lalunya yang seorang yatim piatu dan akhirnya Kate pun membawa Annie pergi bersamanya. Setelah itu, mereka pergi mendatangi minimarket. Di situ, Annie membelikan pakaian untuk Kate karena kaos yang dia gunakan sudah banyak terkena sirup marjan. You're so... Kemudian Annie pun memberikan informasi tentang keberadaan Renji. Dia mengatakan kalau saat ini Renji menggantikan kedudukan ayahnya yang mati tertembak di Osaka. Di sini Annie belum mengetahui kalau orang yang membunuh ayahnya adalah Kate. Lalu Annie mengajak Kate untuk pergi menemui kekasih pria Renji yang bernama Jojima. Sesampainya di sana, mereka berdua pun bekerja sama agar Kate bisa menyelinap masuk ke tempat tersebut. Annie pun berhasil bertemu dengan Jojima. Tidak lama kemudian, Kate pun datang dengan menodongkan pistolnya dan menanyakan keberadaan Renji. Namun, di saat Kate lengah, Jojima berusaha merebut pistolnya. Lalu, baku hantam pun terjadi. Ketika Jojima akan menembak Kate dengan cepat, Annie memukul kepalanya dengan palu sehingga Jojima pun mati di tempat. Annie yang terkena cipratan marjan, dia pun seketika mengingat masa lalunya ketika ayahnya mati. Di situ, Kate pun berusaha membuat rasa trauma Annie hilang. Di sini, Annie berhasil menemukan rute yang akan dilalui Renji melalui GPS yang terhubung dengan handphone Jojima. Setelah itu, Kate langsung menanyakan keberadaan Kijima terhadap Renji. Renji pun mengatakan kalau saat ini Kijima berada di suatu klub malam milik keluarga, namun dia tidak mengetahui tempatnya. Setelah itu, mereka berdua menuju tempat Kijima berada. Di sini, Kate menelpon Varric untuk memberitahu bahwa dia sudah mengetahui keberadaan Kijima saat ini. Dan Kate meminta Varric untuk datang menjemput mayat Kate. Karena umurnya tersisa hanya beberapa jam lagi, saat di perjalanan, Annie terus berupaya memberi semangat kepada Kate yang fisiknya semakin memburuk.
Sesampainya di sana, Kate menyuruh Annie untuk pergi dan melupakan semua kejadian yang dia alami hari ini. Menurut Kate, Annie masih bisa menjalani kehidupan normal sama seperti anak-anak seusianya di luar sana. Setelah mereka berpisah, Kate yang kondisinya semakin memburuk sebelum memulai aksinya, dia pun menyuntikkan stimulan ke tubuhnya. Pada akhirnya, Kate berhasil bertemu dengan Kijima. Di sini, Kijima mengatakan kalau Kate hanya dijadikan alat oleh seseorang, dan kejadian di Osaka itu bukanlah kesalahan Kate. Semua itu karena adanya perebutan kekuasaan di Yakuza. Terungkap fakta bahwa sebenarnya Renji sangat terobsesi untuk menguasai Yakuza. Dia meminta bantuan kepada Felix agar rencananya berjalan dengan mulus, dan Felix memanfaatkan Kate untuk dijadikan alat agar Renji bisa mencapai tujuannya. Di sisi lain, Felix yang telah tiba di tempat tersebut, dia pun bertemu dengan Annie yang masih berada di sana. Di sini, Felix memberitahu Annie kalau yang membunuh ayahnya ketika di Osaka itu adalah Kate. Kemudian, Kate pun keluar untuk menemui Annie. Namun, ketika Kate berusaha untuk menenangkan Annie yang telah terbakar emosi, Annie malah melepaskan tembakan yang mengenai bahu Kate. Kate yang semakin lemah. Di sini, dia mengingat semua masa lalunya ketika bersama Felix. Take the shot. Shoot him in the stomach, they die. It's personal. Maybe you can. Tidak lama kemudian, Kijima pun datang dan memberikan stimulan yang terjatuh di dalam. Sementara itu, Felix ternyata membawa Annie ke tempat Renji. Di situ, Felix pun menyalahkan Renji karena telah meracuni tanpa seizin dirinya. Renji pun beralasan, semua ini dia lakukan karena setelah kematian ayahnya Annie, dia dalam pengawasan ketat sehingga dia pun panik dan takut rencananya terbongkar. Di tempat lain, Kate dan Kijima akan mendatangi markas Renji untuk membawa Annie pulang. Di sini, Kijima terlihat membawa sebotol limun kesukaan Kate, namun Kate malu untuk memintanya. Menyadari hal tersebut, Kijima pun memberikannya untuk Kate. Ketika sampai di markas Renji, Kijima ternyata membawa sebuah anak buahnya untuk mengacak-ngacak tempat tersebut. Di sisi lain, Felix yang mengetahui kedatangan Kate, dia pun menyuruh Renji untuk mengurus urusan keluarganya sendiri. Setelah itu, Renji pun bertemu dengan Kijima. Kijima yang sudah mengetahui pengkhianatan Renji, dia pun mengajaknya untuk mau bertarung menggunakan samurai dengannya. Pada akhirnya, Kate berhasil menemukan Annie yang sedang disandra oleh Felix. Di situ, Felix pun mengatakan kalau Kate adalah bagian yang diperlukan dari sistem yang dibuat dan dikendalikan oleh Felix. Sehingga Kate merasa kalau hidupnya bukanlah miliknya sendiri. Kemudian mereka pun saling adu cepat tembakan. Tetapi, tembakan Kate lebih fatal, sehingga membuat Felix mati di tempat. Great shot. Setelah kejadian itu, dalam keadaan sekarang, Kate meminta maaf kepada Annie atas kejadian di Osaka, dan film pun berakhir.